밤이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going 은 언제나 너에게 going going Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Melisa Saraswati dengan NPM 20323054 dari kelas C223 Program Studi Teknik Industri dari Universitas Teknologi Digital. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan pengetahuan saya dan selama pelajaran semester 1 Teknik Industri. Di sini evaluasi akhir semester mata kuliah pengantar Teknik Industri dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Darmawan Yuda Negara. Nah, kita langsung bahas saja di sini. Ada apa sih pengantar Teknik Industri itu? Pengantar Teknik Industri itu ialah atau yang kita sering dengar, Industrial Engineering adalah rumpunan ilmu rekayasa yang bertugas melakukan perancangan, perbaikan, dan penerapan sistem terpadu dari orang, bahan, perlengkapan energi, dan informasi untuk menghasilkan luaran yang dapat mengungkap dan memprediksi hasil dari sistem terpadu tersebut. Nah, di slide selanjutnya di sini juga dijelaskan tentang definisi teknik industri sama seperti slide pertama. Terus, teknik industri juga memperkenalkan beberapa khazanah bidang ilmu seperti ilmu manajemen, kebijakan publik, agrobisnis, sistem informasi, teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, dan ilmu bidang rekayasa lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjelaskan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau bahan manfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Teknik industri menentukan metode yang paling efektif untuk pengolahan atau masukan sistem dari orang, bahan baku, perlengkapan, dan peralatan informasi dan energi untuk membuat produk atau menyediakan layanan. Selanjutnya ada perkembangan global teknik industri. Globalisasi dan perkembangan internet telah menciptakan tantangan baru dan mendorong perusahaan menghadapi persaingan dari berbagai aspek hingga mampu bertahan. Cepatnya perubahan lingkungan di mana siklus hidup produk singkat dan kompetisi global semakin sengit mendesak perusahaan untuk mencari jalan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi agar dapat bertahan. Kompetisi dalam terjadi dari berbagai aspek seperti biaya, kualitas, waktu, dan fleksibilitas. Dengan teknik industri menyediakan infrastruktur, peralatan, dan teknik yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja kerja. Dari pengembangan global teknik industri tersebut ada biaya, ada kualitas, ada waktu, dan ada juga fleksibilitas. Nah, yang dimaksud dengan biaya itu adalah biaya memiliki peran yang besar pada penentuan harga produk atau jasa. Sedangkan kualitas adalah berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan dan proses operasional di mana produk atau jasa dicapai. Sedangkan waktu yaitu memainkan peran penting pada persaingan bisnis. Waktu secara singkat menempati 3 kinerja kunci yaitu waktu tunggu konsumen, lead time pasokan, dan waktu produksi. Konsumen tidak suka menunggu, lebih cepat dilayani maka lebih memuaskan. Supply lead time sebagai waktu untuk memasuk produk bahan. Pelangganan bersedia membayar lebih mahal asalkan dilayani lebih cepat. Terus ada fleksibilitas yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan waktu yang singkat terhadap perubahan permintaan konsumen dan untuk merubah lingkungan. Lalu ada pendekatan yang diunggulkan oleh teknik industri yaitu ada 5. 1. Pemahaman bahasa teknik. 2. Pemahaman proses fisika. 3. Pengetahuan tentang ekonomi dan manajemen keuangan. 4. Pemahaman matematika dan model statistika. 5. Pemahaman tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, lalu di sini juga ada teknik
yang beberapa digunakan oleh teknik industri, yaitu seperti studi metode, studi waktu pengukuran kerja, ekonomi gerakan, insentif finansial dan non-finansial, analisis nilai, perencanaan dan pengendalian produksi, dan evaluasi pekerjaan. Terus ada analisis penanganan bahan baku, ada juga ergonomi. Ergonomi ini yaitu rekayasa manusia, dan ada juga analisis sistem. Yang terakhir juga ada teknik riset operasional. Kemudian di sini ada material dan manufaktur. Nah, material ini secara harfiah material diartikan juga sebagai bahan atau yang bisa dipakai untuk membuat bahan lain. Material teknik juga diartikan yaitu sebagai material yang langsung dapat digunakan atau melewati tahap-tahap proses-proses, yaitu kayak seperti tertentu perlakuan dan menjadi material baku sebuah produk yang memiliki nilai tambah. Sejarah pun menunjukkan bahwa perkembangan dan kemajuan yang dialami dalam kehidupan manusia juga tak lepas dari kemampuan dalam membuat dan merekayasa material yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup. Material juga merupakan pendukung penting dalam desain produk, karena sifatnya dan karakteristiknya material akan menentukan pada saat engineer melakukan desain konsep pada suatu produk. Oleh karena itu perlu diketahui material apa yang akan digunakan, jenisnya, harganya, dan pertimbangan lainnya. Memahami material adalah hal fundamental dan studi proses manufaktur. Nah, sedangkan manufaktur sendiri yaitu jurusan teknik produksi yang merupakan cikal bakalnya dari perkembangan teknik industri. Awal kali terbentuk pada tahun 1960 di Institut Teknologi Bandung. Teknik manufaktur atau yang pula diterjemahkan sebagai production engineering, menurut definisi dinyatakan sebagai designing the production process of a product. Secara umum, manufaktur dipahami sebagai suatu kegiatan atau proses yang merubah dari bahan baku menjadi suatu produk. Lalu ada juga sistem produksi dan operasi. Perusahaan menjalankan proses produksi atau operasional untuk membuat produk atau layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Aktivitas perusahaan yang paling utama adalah pemenuhan permintaan konsumen atau pelanggan. Perusahaan merancang berbagai strategi untuk dapat memenuhi permintaan pelanggan. Nah, saat ini perkembangan teknologi yang begitu pesat mempengaruhi preferensi pelanggan terhadap suatu kebutuhan tertentu. Kondisi ini juga berdampak pada permintaan produk atau jasa yang begitu dinamis. Pemenuhan kebutuhan pelanggan adalah aspek yang penting. Di sisi lain juga, suatu perusahaan atau perusahaan juga harus perlu melakukan perencanaan proses produksi atau operasi yang baik untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Efektivitas dan efisiensi progres proses produksi dan operasional menjadi kunci bagi profitabilitas perusahaan. Lalu di pinggirnya ada definisi dan konsep sistem produksi dan operasi, dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang dimaksud dengan lingkungan internal itu yaitu lingkungan di dalam perusahaan tetapi di luar fungsi operasi. Sedangkan lingkungan eksternal yaitu lingkungan di luar perusahaan. Lingkungan di luar perusahaan dapat mengalami perubahan baik menyangkut masalah politik, sosial, ekonomi maupun kebijakan pemerintah, ataupun juga keinginan dan tuntutan dari konsumen, sehingga akan mengakibatkan perubahan pada suatu masukan, keluaran, ataupun sistem transformasi operasi. Lalu ada juga klasifikasi sistem produksi dibagi menjadi 4, yaitu ada 1 job shop production, yang kedua ada batch production, yang ketiga ada mass production, yang keempat ada continuous production. Next, di slide selanjutnya ada teknik ergonomi dan keamanan kerja. Ergonomi adalah ilmu yang mengkaji antarmuka antara manusia dan komponen sistem dengan segala keterbatasan dan kemampuan manusia, serta menekankan pada hubungan terbaik
antar lingkungan kerja untuk menciptakan peningkatan kinerja, keselamatan, dan kepuasan penggunaan sistem kerja yang baik. Manfaat ergonomi adalah dapat membantu karyawan, manajemen, perusahaan, dan pemerintah peningkatan efisiensi waktu kerja, meningkatkan efisiensi otot dan energi, serta meningkatkan efisiensi kenyamanan, mengurangi resiko cedera kerja, mengurangi resiko penyakit akibat kerja, mengurangi resiko kelelahan, menghindari resiko kebosanan, mengurangi ketidakhadiran karyawan, mengurangi biaya tak terduga, mengurangi jam atau hari kerja, dan lain-lain. Sangat bermanfaat bagi semua pihak dalam metode ergonomi untuk mendapatkan peningkatan kualitas hidup manusia dalam sistem aktif faktor manusia dari seluruh sistem aktif dari hulu hingga hilir harus ditorisasi agar dapat diberikan kinerja yang maksimal dan terbaik. Nah, bahaya ergonomi juga dapat muncul ketika ada ketidakcocokan antara karakteristik fisik atau kognitif kerja dengan tugas yang dilakukan atau kondisi kerja di lingkungan tersebut. Contohnya ada 5. Yang ke-1 yaitu posisi kerja yang tidak ergonomis seperti posisi duduk atau berdiri yang tidak nyaman atau tidak mendukung. Yang kedua ada penggunaan peralatan atau alat yang tidak sesuai dengan ukuran bentuk atau kekuatan fisik pekerja, seperti mengangkat beban terlalu berat atau seringkali diberikan pekerjaan yang tidak sesuai. Yang ketiga, beban kerja yang berlebihan termasuk tugas fisik yang terlalu berat atau tugas kognitif yang terlalu kompleks. Yang keempat, ada repetisi gerakan yang berulang secara kepanjangan seperti gerakan penggunaan keyboard yang berulang dalam jangka waktu yang lama tanpa henti. Yang terakhir, yang kelima, paparan vibrasi, yaitu suhu ekstrim, kebisingan atau radiasi di tempat kerja yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kenyamanan pekerja. Lalu selanjutnya juga di sini ada sistem energi dan lingkungan. Sistem energi dan lingkungan adalah 2 bidang memiliki terkait erat dalam dunia. Sistem energi mencakup semua proses produksi, distribusi, konversi, dan konsumsi energi dalam suatu masyarakat, sedangkan lingkungan mencakup semua aspek alam, termasuk udara, air, tanah, dan keanekaragaman hayati. Dan ekosistem dapat tempat diinteraksi manusia dan kegiatan ekonomi berlangsung. Dalam konteks sistem energi, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Produksi dan konsumsi energi berkontribusi dengan perubahan iklim, polusi udara dan air, degradasi lahan, serta hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan sistem energi harus memperhatikan prinsip berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Lalu, interaksi sistem energi dengan lingkungan dibagi menjadi 5, yaitu emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim, lalu pencemaran udara dan pengaruh terhadap kualitas air, dan penggunaan sumber daya alam dan dampak pada keanekaragaman hayati. Selanjutnya, integrasi sistem energi dan lingkungan hidup. Itu lingkungan integrasi. Sistem energi dan lingkungan adalah pendekatan yang menghubungkan sistem energi dengan aspek lingkungan untuk mencakup keberlanjutan dan integrasi perubahan iklim. Tujuannya adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya energi terbarukan, mengurangi emisi dan rumah kaca, dan melindungi lingkungan alam. Dibagi menjadi 3, yaitu konsep integrasi dalam energi berkelanjutan, 2, pendekatan baru dalam desain dan pengolahan sistem energi, yang ketiga, peran energi terbarukan dalam mitigasi perubahan iklim. Lalu ada pengembangan karir di bidang teknik industri, yaitu caranya dengan kunci sukses pengembangan karir di bidang teknik industri adalah dengan terus melakukan perubahan pikiran, mindset, dan sumber daya manusia, dan dilakukan dengan menyenangkan, joyful, fun. Jika lambat, tergilas dengan hadirnya teknologi yang terus berkembang dan lebih canggih, karena perubahan harus dilandasi dengan niat, kesungguhan,
dan kesadaran diri untuk merubah. Meskipun ada pengaruh perubahan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan, hendaknya ilmu teknik industri tetap mempertahankan keunikannya, yaitu berfokus kepada pengkaji interaksi manusia dengan berbagai komponen lain dalam sistem terintegrasi di industri. Kemajuan keilmuan dan pengembangan karir di teknik industri harus mampu memberikan nilai manfaat besar bagi kemanusiaan. Pengembangan karir di teknik industri juga ada beberapa bagian. A. Perubahan pola pikir. B. Perkembangan keilmuan teknik industri. C. Industri 4.0, Society 5.0, dan kaitannya dengan keilmuan teknik industri. D. Perkembangan pendidikan tinggi teknik industri di Indonesia. E. Perkembangan karir di teknik industri. Nah, alhamdulillah sudah semua saya jelaskan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah ucap atau salah penulisan pengetikan dalam pemateri, karena saya juga masih belajar. Nah, buat kalian yang mau gabung di teknik industri, yang penasaran sama teknik industri, ayo gabung di jurusan teknik industri, seru loh. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.